Presiden Joko Widodo meninjau Masjid Istiqlal jelang pemberlakuan kenormalan baru atau new normal. Meski belum dipastikan untuk dapat digunakan kembali, renovasi beberapa bagian masjid hampir rampung. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar meninjau kondisi terkini Masjid Istiqlal yang sempat ditutup selama pandemi COVID-19. Dalam kunjungannya, Presiden meninjau sejumlah bagian masjid yang direnovasi. Meski ditargetkan rampung pada awal Juli mendatang, namun belum dapat dipastikan kapan masjid ini akan dibuka untuk umum. Apakah setelah selesai akan dibuka? Belum kita putuskan. Tetapi tadi saya sudah mendapatkan informasi dari Prof. Nasaruddin, Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal, bahwa direncanakan Masjid Istiqlal akan dibuka nanti pada bulan Juli, tetapi keputusannya ada nanti di Bapak Imam Besar Masjid. Presiden meminta protokol kesehatan tetap dijalankan untuk mencegah persebaran corona. Dalam surat edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2020, terdapat 9 syarat yang harus dipenuhi warga untuk beribadah di rumah ibadah. Selain harus dalam kondisi sehat dan memiliki surat bebas corona, warga wajib menggunakan masker, cuci tangan sebelum masuk rumah ibadah, tidak berjabat tangan, dan tetap menjaga jarak. Anak-anak dan lansia juga tidak diperkenankan ibadah berjamaah. Dari Jakarta, Gebi Natasya, Abdul Aziz, Terry Faztiba, iNews melaporkan. Pemerintah mengeluarkan aturan dalam menghadapi kenormalan baru. Aturan ini mengatur salah satunya tentang aparatur sipil negara atau ASN yang dapat bekerja dari rumah saat penerapan kenormalan baru yang akan dimulai pada 5 Juni mendatang. Menyambut kenormalan baru, Menpan RB Cahyokumolo menerbitkan surat edaran nomor 58 tahun 2020. Surat ini mengatur protokol kerja ASN dalam menghadapi tatanan new normal alias normal baru. Era kenormalan baru akan mulai berlaku bagi semua ASN mulai 5 Juni 2020. Surat edaran ini diantaranya mengatur penyesuaian sistem kerja menjadi lebih fleksibel namun sesuai dengan protokol kesehatan. Penyesuaian dilakukan lewat pelaksanaan tugas baik melalui kantor maupun rumah. Selanjutnya, dukungan sumber daya manusia aparatur yang meliputi penilaian kinerja, pemantauan, dan pengawasan, dan juga disiplin kerja. Yang terakhir, dukungan infrastruktur dalam penyesuaian, diantaranya mempersiapkan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan ASN dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Nantinya pejabat pembina kepegawaian atau PPK agar menyesuaikan lingkungan kerja dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran virus corona dan bertanggung jawab dalam melakukan pelaksanaan surat edaran menteri tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan surat edaran terkait sistem kerja aparatur sipil negara dalam tatanan normal baru. Namun hal ini harus sesuai dengan protokol kesehatan. Berikut kami hadirkan kembali dialog dalam program iNews Sore bersama Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pan-RB, Rini Widiantini. Menpan ini nomor 58 ini adalah bagaimana mengatur satu sistem kerja baru karena situasi kita agak berbeda dengan situasi sebelumnya. Jadi SE ini adalah pengaturan fleksibilitas terhadap working arrangement-nya yang dalam menghadapi COVID-19 tapi tetap produktif gitu. Jadi bagaimana PNS melaksanakan pekerjaan pada era new normal yang produktif dan aman COVID gitu. Jadi kita pendekatannya saat ini masih pendekatannya dengan fleksibelnya adalah fleksibel terhadap lokasinya dulu gitu ya saat ini ya, lokasi
di mana tempat ini bekerja yang tentu saja tetap memperhatikan protokol kesehatan sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan gitu. Baik, artinya penyesuaian lokasi tempat bekerja antara ada yang bekerja di kantor, kemudian ada yang bekerja di rumah, begitu Bu ya? Betul. Kemudian betul, nanti pembagiannya seperti apa Bu? Adakah kriteria khusus yang ditetapkan bagi para ASN yang siapa saja yang bekerja di rumah? Indikator apa saja Bu yang menjadi pertimbangan itu Bu? Ya, jadi pada prinsipnya sebetulnya berdasarkan PP nomor 53 semua ASN itu memang sebetulnya harus bekerja di kantor sebenarnya gitu. Jadi pada prinsipnya surat edaran ini adalah mengingatkan bahwa ya kita sebetulnya kita bekerja di kantor, hanya saja pada beberapa wilayah tertentu ternyata tidak bisa dilakukan bekerja di kantor gitu. Jadi terpaksa harus dilakukan dengan bekerja dari rumah begitu. Nah, jadi untuk yang bekerja di kantor tentu saja ini sudah di dalam SMN-PAN ini disebutkan bahwa untuk daerah-daerah yang memang sudah bisa ada pelonggaran-pelonggaran terhadap penyebaran atau pengaturan-pengaturan berkaitan dengan COVID-19. Jadi ada pelonggaran dari PSBB gitu. Tetapi untuk yang masih dalam wilayah PSBB maka masih diperbolehkan untuk melakukan bekerja dari rumah. Nah, namun demikian, apa sebetulnya kriteria-kriteria yang bekerja dari rumah itu tentu saja berpedoman kepada PP nomor 41 yang berkaitan PP nomor 21 terkait dengan masalah pembatasan untuk wilayah PSBB itu ya, ada PP nomor 21 tahun 2020. Nah, kemudian setelah itu para pejabat pembina kepegawaian diminta untuk melakukan seleksi atau pengaturan bagaimana pegawainya bisa bekerja di rumah atau bekerja di di kantor. Nah, meskipun pada prinsipnya kita boleh harus bekerja di kantor, tapi situasi kita memang masih kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan, artinya situasi kantor juga harus diperbaiki. Namun demikian ada beberapa hal yang memang kita membolehkan masih bekerja di rumah. Salah satu kriterianya adalah dengan jenis pekerjaan pegawai ya. Kalau memang jenis pekerjaan pegawai memang harus face to face ya, memang dia harus di pelayanan harus face to face, memang dia harus ke kantor. Kemudian juga memperhatikan kondisi kesehatan dari pegawai yang bersangkutan. Jadi kita tidak menentukan misalnya 45 tahun ke atas harus di rumah atau tidak menentukan itu, tetapi yang menjadi perhatian kita adalah faktor komorbiditasnya dari pegawai tersebut. Ada yang usianya di bawah 45 tahun tapi memang dia punya sakit yang serius, tentu saja kita sarankan dalam kondisi yang sekarang untuk tetap bekerja di rumah gitu. Tetapi untuk yang memang sehat silakan bekerja di kantor gitu ya. Menuju persiapan kenormalan baru, sejumlah mal di Kota Medan hari ini mulai kembali beroperasi. Meski tidak sepenuhnya dibuka, pemerintah Kota Medan meminta masyarakat tetap menjalani protokol kesehatan dan membiasakan diri memakai masker. Menuju persiapan kenormalan baru, PLT Wali Kota Medan Ahyar Nasution Selasa siang meninjau beberapa mal di Kota Medan yang telah dibuka kembali. Salah satunya mal yang berlokasi di Jalan MT Haryono, Medan. Hari ini beberapa mal di Kota Medan sudah mulai kembali beroperasi meski wabah corona di Kota Medan belum hilang. Setiap mal yang buka harus menerapkan protokol kesehatan dengan menyediakan tempat cuci tangan dan pengunjung harus menggunakan masker. Persiapkan kehidupan normal baru. Persiapannya sedang kita siapkan, baik infrastrukturnya maupun kulturnya. Karena kehidupan baru ini berkaitan dengan kultur dan merubah kebiasaan kita, terutama kebiasaan menggunakan masker. Jadi perbaikan kultur itu juga harus kita lakukan dengan segera. Sementara itu, manajemen mal menyatakan pihaknya hari ini mulai membuka 60% dari total gerai yang ada di dalam mal. Kita kalau udah masuk dari pintu utama tetap harus pakai scan suhu, pakai masker, dan kita pun tiap pos sudah siapkan untuk cuci tangan sebelum masuk. Dengan dibukanya kembali mal, diharapkan perekonomian di Kota Medan kembali pulih, namun tetap berupaya agar tidak meningkatkan angka penyebaran virus corona. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan.
Pemirsa, jumlah pasien positif corona di Indonesia bertambah 609 orang menjadi total 27.549 orang. Namun saat ini ada 11 provinsi yang tidak mengalami penambahan kasus COVID-19. Hasil pemeriksaannya kita dapatkan bahwa konfirmasi COVID-19 positif sebanyak 609 orang, totalnya menjadi 27.549 orang. Sekali lagi bahwa penambahan jumlah ini tidak merupakan gambaran total keseluruhan yang menggambarkan kondisi tanah air kita. Kita melihat di Provinsi Jawa Timur hari ini 213 kasus, ini meningkat dibanding hari kemarin. Kemudian Provinsi Papua juga meningkat 94 kasus dibanding hari kemarin. Provinsi DKI 60 kasus, ini kalau dibanding hari kemarin terjadi penurunan. Kemudian Sulawesi Selatan 44 kasus kalau dibanding dengan kemarin ini adalah penurunan. Sumatera Selatan 24 kasus jika dibandingkan dengan hari kemarin ini penurunan. Ada 4 provinsi yang melaporkan sekarang hanya ada 1 kasus positif. Dan 11 provinsi yang hari ini dilaporkan tidak ada penambahan kasus sama sekali. Saudara-saudara yang sembuh meningkat 298 orang sehingga totalnya menjadi 7.935 orang. Kasus meninggal 22 orang sehingga total menjadi 1.663 orang. Telah 417 kabupaten kota yang terdampak dari 34 provinsi. Kita masih melakukan pemantauan terhadap orang dalam pemantauan sebanyak 48.023 orang dan pasien dalam pengawasan 13.213 orang. Saudara-saudara, sekali lagi kerja kita bersama-sama memang telah memberikan hasil yang cukup bagus. Ditandai dengan banyaknya kasus menurun di berbagai provinsi. Namun juga masih ada proses penularan yang masih terjadi. Ini disebabkan karena masih ada sumber penularan di tengah masyarakat, masih ada orang yang rentan yang mengabaikan pada protokol kesehatan dan belum melaksanakan adaptasi kebiasaan yang baru. Anggota keluarga mengambil paksa jenazah dari Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado, Sulawesi Utara. Mereka menolak anggota keluarganya dimakamkan menggunakan prosedur COVID-19. Ratusan keluarga pasien ini mendobrak pintu ruang jenazah Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado, Sulawesi Utara untuk mengambil paksa jenazah anggota keluarganya. Aksi ini dilakukan karena pihak keluarga menolak jenazah dimakamkan dengan protap COVID-19 karena berdasarkan hasil rapid test pasien pada 27 Mei lalu dinyatakan non-reaktif. Jenazah kemudian dibawa pulang ke rumah di Kelurahan Ternate Baru lingkungan 1 Kecamatan Singkil Manado untuk dimakamkan di pemakaman umum Kelurahan Kombos. Tak hanya di ruang jenazah, kericuhan juga sempat terjadi di depan rumah sakit lantaran polisi berusaha membubarkan massa. Pihak keluarga menyayangkan pasien atas nama almarhum Yamin Lasarika yang awalnya masuk Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado 27 Mei lalu dengan keluhan asam urat, namun tiba-tiba pasien diminta segera dipindahkan ke ruang isolasi lantaran telah terpapar COVID-19. Ada spray, kita bilang ada, mau apa? Mau pindah pasien, pindah di mana? Di atas, ruang atas, itu ruang apa? Isolasi 14 hari, kita nih mau. Kita pelaki berhasil negatif, kita mau taruh di atas. Kalau begitu kita pelaki, kita mau bawa pulang. Kurang kaget, itu tim jaga jemput soalnya di rumah sakit. Kurang kaget kita pergi, kita lompat, sampai kita tolak. Sementara itu berdasarkan rilis yang dikeluarkan pihak Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado, pasien tersebut berstatus PDP berat yang meninggal akibat didiagnosa pneumonia dan kehilangan kesadaran. Untuk menentukan pasien ini COVID-19, dia harus melakukan pemeriksaan swab PCR dan dia harus positif. Sepanjang dia belum ada hasil, nggak bisa dia tentukan dia pasien ini COVID-19 terkonfirmasi. Dalam hal ini pasien ini
terdiagnosa sebagai PDP COVID-19. Untuk protokol yang digunakan adalah harus protokol penanganan jenazah COVID-19. Rumah sakit juga mengklarifikasi bahwa pihaknya tidak pernah membolehkan jenazah pasien dibawa pulang. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah merazia ribuan pedagang dan pembeli yang tidak mematuhi protokol kesehatan di Pasar Hewan Purbalingga. 9 orang pengunjung pasar hewan yang tidak memakai masker ditangkap petugas dan dikarantina paksa. Tim gugus tugas COVID-19 mendatangi Pasar Hewan Purbalingga, Jawa Tengah yang dipadati ribuan pedagang dan pembeli hewan ternak. Selain mengimbau penerapan jaga jarak, petugas juga merazia warga yang tidak menggunakan masker. 9 warga yang kedapatan tidak menggunakan masker pun langsung dikarantina. Di tengah rencana kenormalan baru, petugas memperketat pemeriksaan protokol kesehatan kepada masyarakat, mulai dari penggunaan masker, rajin cuci tangan, serta menjaga jarak antar warga, serta menghindari kerumunan. Tapi kondisi seperti itu, kita sudah berusaha membagi jarak. Intinya social distancing itu bagi jarak, bagaimana warga juga tidak menawar secara berpit-pitan. Nah ini edukasi kepada warga bagaimana untuk secara satu persatu untuk menawar kambing yang akan atau hewan yang akan dibelinya. Jadi ada 9 orang ya, sudah kita angkut langsung oleh mobil Satpol PP dan sekarang sudah diarahkan ke tempat karantina tingkat kabupaten. Razia ini akan terus digelar dan menindak tegas warga agar mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19 di pasar hewan. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan.